Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara sebesar Indonesia ini bisa kenal sama dirinya sendiri? Dengan ratusan juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, gimana caranya kita bisa tahu kondisi kita secara akurat? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah bangsa itu dihitung. Kita sering banget kan dengar berita, angka pengangguran naik sekian persen, tingkat kemiskinan turun. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, angka-angka itu datangnya dari mana sih? Siapa yang ngitung? Dan gimana caranya? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita jawab sekarang. Jawabannya tentu saja adalah data. Data itu ibarat mata dan telinga buat sebuah negara. Tapi, ngumpulin data dari lebih dari 270 juta orang itu, wah, tugas yang luar biasa besar. Pada dasarnya ada dua metode utama buat ngelakuin ini, sensus dan survei. Keduanya sama-sama penting, tapi cara kerjanya beda banget. Oke, pertama, kita bahas metode yang paling ambisius, yang paling gede-gedean, sensus. Ini adalah upaya untuk memotret seluruh bangsa dalam satu waktu. Nah, coba deh kita lihat definisi resminya. Kata kuncinya itu ada di frasa ini nih, seluruh elemen populasi. Artinya apa? Artinya ini bukan kira-kira, bukan cuman sampel. Tujuannya itu benar-benar untuk ngitung semua orang, semua bisnis, semua lahan pertanian. Pokoknya semuanya, tanpa terkecuali. Coba deh bayangin skalanya. Petugas itu harus mendatangi setiap rumah loh, dari kota metropolitan sampai ke dusun paling pelosok, buat mastiin nggak ada satupun yang kelewat. Ini tuh operasi logistik yang super raksasa yang ngelibatin ratusan ribu orang. Dan sensus ini bukan acara dadakan loh. Ini tuh agenda nasional yang terjadwal rapi. Badan Pusat Statistik atau BPS ngelaksanainnya secara rutin. Setiap 10 tahun sekali, di tahun yang akhirannya 0, ada sensus penduduk, kayak yang terakhir tahun 2020 itu. Terus, di tahun berakhiran 3, ada sensus pertanian. Di tahun berakhiran 6, sensus ekonomi. Jadi semuanya udah ada polanya. Ya, tentu aja pendekatan hitung semua ini ada plus minusnya. Kelebihannya, wah luar biasa. Kita bisa dapat data yang detail banget sampai ke level desa atau kelurahan. Ini penting banget buat perencanaan pembangunan di daerah. Tapi, kekurangannya juga jelas banget. Biayanya mahal pakai banget, prosesnya butuh waktu bertahun-tahun dari persiapan sampai datanya keluar, dan karena skalanya raksasa, pertanyaannya nggak bisa banyak-banyak, kuesionernya harus ringkes. Oke, kalau sensus itu ibarat kita motret seluruh hutan pakai drone. Nah, survei ini beda lagi. Survei itu kayak kita ngirim ahli botani buat neliti beberapa petak sampel di hutan itu, tapi secara mendalam. Ini cara yang lebih cerdas dan efisien buat jawab pertanyaan yang lebih spesifik. Analogi ini pas banget buat ngejelasin inti dari survei. Gini deh, kamu nggak perlu minum satu panci sup buat tahu rasanya. Cukup 1 sendok aja, betul kan? Selama supnya diaduk rata, 1 sendok itu udah bisa mewakili rasa seluruh panci. Nah, dalam statistik, 1 sendok ini namanya sampel. Dan ngaduk rata itu adalah metode ilmiah buat milih sampelnya. Dan ini dia definisi resminya. Kata kuncinya di sini, sebagian dari populasi. Ini nih yang jadi pembeda utama sama sensus. Survei itu ngambil sebagian kecil aja, tapi yang dipilih dengan super hati-hati biar bisa mewakili keseluruhannya. Dan BPS itu ngelakuin banyak banget survei penting loh. Ada Susenas misalnya, ini sumber utama kita buat data kemiskinan dan ketimpangan. Terus ada Sakernas, yang ngasih kita angka pengangguran. Bahkan ada survei yang lebih spesifik lagi, kayak survei e-commerce, buat ngertiin gimana sih ekonomi digital kita sekarang. Terus kelebihannya apa dong? Jelas, jauh lebih hemat biaya, hasilnya juga lebih cepat keluar, dan karena kita cuma nanya ke sedikit orang, pertanyaannya bisa lebih banyak dan lebih dalam. Yang menarik, akurasinya tuh kadang bisa lebih tinggi loh, soalnya kita bisa ngasih pelatihan yang lebih intensif ke petugasnya. Tapi, ada tapinya. Kekurangannya data survei ini biasanya nggak bisa dipecah sampai level kabupaten apalagi desa. Dan yang paling krusial, survei itu butuh yang namanya kerangka sampel yang bagus. Gampangnya, daftar lengkap populasi buat tempat kita nyendok sampel tadi. Oke, sekarang kita udah kenalan sama keduanya. Yuk kita adu langsung, kita bandingin head-to-head, sensus lawan survei. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita lihat ya, dari sisi cakupan, sensus itu all you can eat, semua populasi. Survei cuma 1 sendok, sebagian aja. Biaya, sensus itu super mahal, survei jauh lebih terjangkau. Waktu, sensus itu prosesnya lama, survei jauh lebih ngebut. Detail data, sensus pertanyaannya terbatas. Survei bisa nanya macam-macam dan mendalam. Dan yang terakhir, level geografis. Sensus bisa detail sampai tingkat desa, sementara survei, ya paling akurat di tingkat nasional atau provinsi aja. Nah, setelah lihat perbandingan tadi, mungkin kita jadi nanya,
Jadi, mana yang lebih bagus? Sensus atau survei? Ternyata itu bukan pertanyaan yang pas. Dan disinilah letak kuncinya. Ini tuh bukan pertandingan, ini bukan soal mana yang lebih baik. Ini soal memilih alat yang pas untuk pekerjaan yang pas. Keduanya itu alat yang super penting di kotak perkakas statistik negara. Mereka nggak saling bersaing, justru saling melengkapi. Nanyain mana yang lebih baik itu ya sama aja kayak nanya, bagusan palu atau obeng. Ya kan beda fungsinya, tapi dua-duanya sama-sama penting. Gini cara mereka kerja bareng. Ingat kan tadi kita bilang survei itu butuh kerangka sampel yang bagus? Nah, tebak kerangka itu datangnya dari mana? Betul, dari sensus. Sensus itu tugasnya ngebikinin peta yang lengkap dari seluruh populasi kita. Nah, setelah petanya jadi, barulah survei datang. Tugasnya adalah menjelajahi area-area tertentu di peta itu pakai kaca pembesar buat ngelihat lebih detail. Jadi sensus ngasih gambaran besarnya, survei ngasih pemahaman mendalamnya. Dua-duanya kalau digabung jadi sistem data yang kuat banget. Jadi, sensus dan survei ini adalah dua pilar utama kita dalam memahami negara. Tapi, dunia data kan terus bergerak. Sekarang ada data satelit, jejak digital, macem-macem deh. Ini semua memunculkan satu pertanyaan besar buat masa depan. Dengan data yang makin melimpah, kira-kira cara kita bertanya tentang bangsa ini bakal berubah nggak ya?